Kutai Martapura sendiri berbeda dengan kerajaan Kutai Kertanegara yang saat itu berpusat di Kutai Lama. Di lain sisi, Kutai Martapura berpusat di Muara Kaman, menilik negara Kertagama. Tanjung Kutai yang dimaksud adalah Kutai Kertanegara. Kutai Kertanegara ing Martapura selanjutnya menjadi kerajaan Islam dan pada tahun 1735, Raja Kutai Kertanegara ing Martapura, Haji Muhammad Idris mengadopsi gelar Sultan sekaligus mengubah nama kerajaan menjadi Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura hingga sekarang. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Kerajaan Kutai, atau juga dikenal Kerajaan Martapura, dikenal juga dengan Kerajaan Kutai kuno. Kenapa Kerajaan Kutai di Indonesia masih banyak yang tidak mengakui? Bagaimana sejarah Kerajaan Kutai Martapura bisa menjadi kerajaan tertua di Indonesia? Bagaimana perjalanan Kerajaan Kutai dari Hindu hingga menjadi Islam? Sebenarnya apa sih Kerajaan Kutai Martapura itu? Teman semuanya, ketahuilah, jika ingin memahami Kerajaan Kutai Martapura, maka Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad ke-1–4. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi nama Martapura diperoleh dari Kitab Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai Kertanegara dari Kutai Lama menyerang ibu kota kerajaan ini. Diingat itu, teman semuanya, lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang Kerajaan Kutai Martapura dan historiografinya. Teman semuanya, ketahuilah, secara historiografi Kerajaan Kutai Martapura adalah sumber primer sejarah Kerajaan Martapura adalah 7 prasasti Yupa yang ditemukan di Bukit Brubus, Muara Kaman. Penemuan batu bertulis ini tidak sekaligus, melainkan dalam 2 tahap dengan rentang waktu lebih dari. Maaf sebelumnya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Setengah abad. Tahap pertama, 4 prasasti ditemukan pada tahun 1879. Setahun kemudian, keempat prasasti tersebut diangkut ke Batavia Genutschap van Kunsten en Wetenschapppen, kini Museum Nasional, Jakarta. Tahap kedua, 3 prasasti lainnya ditemukan berselang 61 tahun kemudian, yakni pada 1940, ketiganya disimpan di museum yang sama. Selain sumber prasasti Yupa, terdapat kitab surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara. Naskah Arab Melayu ini belum dibahas oleh Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia sehingga perihal lanjutan riwayat dinasti Mulawarman tidak termuat dalam buku Babon Sejarah Nasional Indonesia. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang penamaan Kerajaan Kutai Martapura. Teman semuanya, ketahuilah, nama kerajaan tertua di Nusantara yang umumnya diketahui oleh halayak adalah Kutai. Tim Penyusun Sejarah Nasional Indonesia mengungkapkan, nama Kutai digunakan oleh para peneliti sejak zaman Belanda untuk menamakan kerajaan dinasti Mulawarman berdasarkan lokasi penemuan prasasti Yupa di wilayah Kesultanan Kutai. Tetapi, prasasti Yupa sendiri tidak menyebutkan nama kerajaannya dengan Kutai. Diingat itu, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian dari Raja-Raja Kutai Martapura di Indonesia. Teman semuanya, ketahuilah, hanya ada 5 nama raja yang tercatat dalam sumber sejarah, yakni 3 orang di prasasti Yupa beraksara Palawa dan 2 orang dalam kitab Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara beraksara Arab Melayu. Maaf sebelumnya, mengingatkan kembali untuk kedua kalinya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja.
Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Pun informasi lain yang menyebutkan daftar lebih dari 20 raja tidak berdasarkan sumber sejarah yang autentik, melainkan dari ucapan meranyau seorang dukun dalam upacara adat belian. Diingat itu, teman semuanya. Lalu, teman semuanya, ketahuilah, nama Maharaja Kundungga oleh para ahli sejarah ditafsirkan sebagai nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh dengan nama budaya India, sementara putranya yang bernama Asmawarman diduga telah terpengaruh budaya Hindu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kata Warman berasal dari bahasa Sanskerta. Kata itu biasanya digunakan untuk akhiran nama-nama masyarakat atau penduduk India bagian selatan. Pada salah satu yupa tersebut, diketahui bahwa yang menjadi cikal bakal dari kerajaan Kutai adalah Kundungga, yang diteruskan kepada Aswawarman. Kemudian ada pun pengganti dari Aswawarman yang memiliki putra sebanyak 3 orang yaitu Mulawarman. Nampaknya, pada zaman Mulawarman kerajaan Kutai mencapai masa kejayaannya. Diingat itu, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar dari Maharaja Kundungga. Teman semuanya, ketahuilah, nama Maharaja Kundungga dimaknai sebagai nama asli orang Indonesia yang belum dipengaruhi oleh budaya India. Pada awalnya kedudukan Kundungga adalah sebagai kepala suku. Setelah masuk pengaruh Hindu ke Indonesia, kemudian ia mengubah struktur menjadi kerajaan dan dirinya menjadi raja, dan dilakukan secara turun-temurun. Nama Maharaja Kundungga oleh para ahli sejarah ditafsirkan sebagai nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh dengan nama budaya India. Diingat itu, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar dari Maharaja Aswawarman. Teman semuanya, ketahuilah, Maharaja Aswawarman merupakan raja kedua dari kerajaan Martapura sekaligus anak dari Raja Kundungga. Aswawarman diduga telah terpengaruh budaya Hindu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kata Warman berasal dari bahasa Sanskerta. Kata itu biasanya digunakan untuk akhiran nama-nama masyarakat atau penduduk India bagian selatan. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar dari Mulawarman Naladewa. Teman semuanya, ketahuilah, Maaf lagi sebelumnya, mengingatkan kembali untuk yang terakhir kali, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Terima kasih. Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Warman adalah anak Aswawarman dan cucu Kundungga. Nama Mulawarman dan Aswawarman sangat kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta bila dilihat dari cara penulisannya. Kundungga sendiri diduga belum menganut agama Hindu. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang masa kejayaan kerajaan Kutai Martapura. Teman semuanya, ketahuilah, berdasarkan prasasti Yupa, dapat diketahui bahwa kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Mulawarman disebut-sebut sebagai raja yang memiliki budi pekerti baik, kuat, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana yang bertempat di Waprakejvara. Waprakejvara adalah tempat suci, keramat, yang merupakan sinkretisme antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Indonesia. Sebagai keturunan Aswawarman, Mulawarman juga melakukan upacara Fratyastoma, yaitu upacara penyucian diri untuk masuk pada kasta ksatria. Pada masa pemerintahan Mulawarman, upacara penghinduan ini dipimpin oleh pendeta atau juga disebut penghantar kaum Brahmana dari orang Indonesia asli. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan intelektualnya tinggi, karena bahasa Sanskerta bukanlah bahasa rakyat sehari-hari. Selain itu, di bawah kekuasaan Raja Mulawarman kehidupan ekonomi kerajaan mengalami perkembangan pesat dari sektor pertanian dan perdagangan karena letaknya sangat strategis. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang akhir kerajaan Kutai Martapura.
Teman semuanya, ketahuilah kerajaan Kutai Martapura berakhir saat rajanya yang bernama Derma Satya terbunuh dalam peperangan melawan kerajaan Kutai Kertanegara, dipimpin oleh Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa. Atas penaklukan Kutai Martapura, Aji Pangeran Sinum Mendapa menggabungkan nama dari kedua kerajaan tersebut menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura. Kak Kloy.